Ya, sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Praistio dari NRP 5017241087, angkatan 2024, Teknik Geofisika. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen saya, Pak Dharma, yaitu kita akan menganalisis gelombang wavelet dengan kita variasikan nilai frekuensinya, yaitu 15, 30, dan 60. Di situ kita akan mencoba dan di situ kita akan melihat juga synthetic seismic stress seperti apa gambarnya. Dan di situ kita lihat perbedaan-perbedaan gelombang-gelombang wavelet karena gelombang wavelet itu ada banyak. Kita ada pakai 4 variasi jadi kita bisa melihat dari jenis-jenis gelombang wavelet itu apa aja yang bisa kita interpretasikan nantinya. Oke, kali ini kita coba langsung. Di sini udah saya import NumPy, import Matplotlib. Kita langsung saja nih kita run. Jadi kita langsung masukkan kode-kode Python. Yang pertama itu kita masukin ntar import, kita masukin data parameter dasar dulu. Itu kita masukin nilai, ini adalah sampling interval per detiknya. Kita masukin bawahnya lagi t w np range. Kita masukin nilainya itu min 0,1, 0,1, 0,1. Terus kita tambahin dt, dt dalam kurung. Inilah time vector untuk waveletnya. Kita lanjut lagi. Berikutnya yaitu kita akan masukkan parameter variasi frekuensi sesuai yang kita ingin berikan. Jadi kita tulis atau yang diberikan di case-nya itu freq freq sama dengan kita masukin, kita bikin 3 jadi 15, 30, 60. Kita sesuaikan dengan tugas yang pertama juga yang tadi FFT untuk seismogram kita buat sama. Terus kita enter, tulis wavelet. Ini untuk jenis wavelet yang digunakan wavelet kin, kita sama dengan itu ada dari Rickers, sorry sorry nggak pakai S, Ricker. Ada Morlet, ada Gaussian, Gaussian derivative. It ada arm SB, SB. Setelah itu kita masuk ke fungsi wavelet kita masukin itu def normalization, def normalizes. Terus sorry ini masih nyambung. Oke, kita sini dulu sebentar. Normalis, kita masukin w tik 2, kita enter, kita tulis di sini normalisasi amplitudo supaya maksimal
sama dengan satu. Dan kita pakai titik tiga lagi, titik dan tiga, itu dua tiga. Kita lanjut lagi, max AMP sama dengan NP itu menunjukkan nilai maxnya, max NP ABS W. Terus jika if max AMP sama dengan nol dan kita return W, saya tulis di sininya yaitu return W max AMP. Sini def lagi, definisinya make wavelet. Kita tulis ini kin, koma t, koma v, koma dt, data dalam kurung. Itu kita masukin lagi di sini, membuat wavelet berdasarkan jenis dan frekuensi dominan. Pakai titik langsung saja. Dua tiga kembali. Oh, kita tulis sini kin itu adalah jenis wavelet. Terus nilai T itu adalah vektor, sorry salah, vektor, dan nilai F frekuensi dominan, dan nilai dt sampling interval. Kita tik tiga, setelah kita tulis lagi if kin sama dengan Ricker. Kita ini Ricker itu adalah nilainya, nilai itu jenis gelombangnya, maksud saya itu Ricker itu Ricker A sama dengan NP titik P F T dan W sama dengan satu. Ada kesalahan, W sama dengan satu dikurang dua dikali A dua dalam kurung, kita langsung eh, kali lagi NP NP kita masukin lagi di sini. Nah, biar jelas saja, NP titik XP min A dua tutup kurung. Kita tulis lagi setelah W kita tulis alif, alif kin ya, alif kin sama dengan ini adalah nilai morlet, morlet. Kita tulis lagi A sama seperti ini, salin saja. Beda child class terus sama dengan 6
6 terus ini sigma terus sama dengan child class 2 kita kali dengan sama np tik p dan ini v terburung setelah sigma kita pakai w kita pakai jelasin w-nya. Oke, di sini kita lanjutin lagi. Eh, jadi tadi itu kan nilai Alif Kin, dan di sini sudah aku masukin Alif Kin data. Jadi nilai Alif Kin, Morlet itu sama aja dengan nilai Gaussian derivative. Jadi mereka ini punya rumus masing-masing. Jadi kita masukin rumus masing-masing aja. Alif Kin, RMSB ini dibuat dari spektor frekuensi berbentuk trapezoid. Jadi di sini tuh kita masukin nilai-nilai dari berbagai jenis gelombang yang akan kita munculkan nanti. Terus sampai kita fungsi kompleks seperti di MATLAB karena ini kan di MATLAB, cuma kita memakai Python. Jadi kita konvolusi dengan panjang optus sama seperti panjang reflektif mirip dengan konversi reflektif Welle-Sims di MATLAB. Oke, kita lanjut ke relative series. Di sini kita tadi aku sudah masukin nilai-nilainya. Itu selanjutnya eh, kita akan masukin nilai eh, kita masukin nilai dari plot semua jenis wavelet dengan frekuensi 15, 30, dan 60 Hz. Ini kita tinggal masukin guys. Kita tinggal ini kita coba run dulu biar tahu kalau ada error. Ternyata nggak ada error, jadi kita langsung masuk ke fix itu koma x sama dengan plt titik subplot satu itu kita masukin len jadi kita terus wavelet in terus kita turun koma terus len frax koma terus fix size masukin fix size yang kita mau taruh jadi 12,10 kan kita mau pakai. Kita lanjutin lagi ke share itu true atau enggak, kita tulis true kalau benar, terus kita sorry bentar. True, oh, sorry salah, true kita tutup kurung di sini. Lanjut lagi for I, kita tulis di sini, kita jelasin sesuatu kin in enumerate itu wavelet kin titik dua terus for j f in enumerate tulis frac terus di j w sama dengan make wavelet kita tulis lagi di sini kin terus kita jelasin di sini tw sorry salah f dt terus sudah kita lanjut ke ax x nya masukin x x i j terus ax kita ngeplot plot
sorry pakai titik AX plot dalam kurung W, koma kita masukin lagi nilai-nilainya TW FDT-nya lagi. Oh, nggak, kita masukin nilai TW saja. TW, TW, koma kita masukin nilai len W itu sama dengan 1,5. Terus kita masukin nilai AX, AX flan line ya 0, color kita gray, sorry ini sama dengan gray, terus kita koma len width lagi itu 0,8. AX titik set Y lim terus lagi TW, kita jelasin lagi TW nilai berapa tadi -1, koma jelasin lagi TW itu nilainya sama dengan 0. Sudah selesai kita tutup kurung, lanjut lagi kita masukin ke nilai eh, AX lagi. Jadi teman-teman, jadi kita masukin lagi AX. Ini kalian waktu kita nge-grid, jadi habis AX YLIM kita ke grid AX grid, kita tulis kalau benar true. Nah, kita lanjut lagi ke AX set. Oh sorry, ini kurang tep lagi. AX set title. Ya, biar nanti bacaan titelnya itu bisa kita jelasin. Ini kalau apa aja nilai-nilainya seperti itu. Itu yaitu F kin kin F Z terus AX set X label, tulis di sini amplitude top ke, terus lagi di bawahnya if J 0 dan AX set Y label itu nilainya time, kita pakai time. Jadi untuk Y kan, untuk yang X label ini kita pakai namanya amplitude, nanti biar di variasi X itu amplitude dan di Y nya nanti itu kita tulis time dengan gambar S seperti ini, penanda itu, penanda saat nanti keluar gambar-gambarnya seperti itu teman-teman. Lanjut lagi kurung itu kita ke PLT subtitle title, yaitu adalah perbandingan jenis wavelet dengan variasi frekuensi font size 14, PLT titik type layout. Selanjutnya lagi itu PLT titik show. Oke teman-teman, setelah itu kita lanjutin lagi. Oke, selanjutnya kita setelah tadi kita memasukkan nilai-nilai yang tadi kita kerjakan, itu sekarang kita akan menginput data-datanya. Jadi kan sudah kita masukin analysis effect frequency terus jenis wavelet for I kind, terus kita masukin nilai-nilainya. Tadi sudah kita masukin.
Untuk plus reflected dalam synthetic trace to Krieger 15, 30, dan 60. Dan di sini kita ngupload jenis wave pada 30. Terus analisis efek frekuensinya kayak gimana aja kita run setelah sudah semua. Setelah sudah kita run, sedang loading dan ini keluar hasilnya. Di sini bisa aku jelaskan. Jadi kita memakai tiga perbandingan yang tadi kita sudah tulis di atas di sini. Kita memakai tiga perbandingan, Ricker, Morlet, Gaussian Dirichlet, dan Ormsby. Di sini aku mau jelaskan untuk Ricker. Ntar kita panjangin dulu. Nah, di sini untuk Ricker sendiri itu adalah, jadi Ricker ini adalah sebuah jenis wavelet, ada Ricker, Morlet, dan Gaussian. Kita coba di 15 Hz. Dia gambar seperti ini. Itu kalau kita lihat dari analisis dari Kars 15, Morlet 15, Gaussian Derivative 15, setelah itu Ormsby 15, kita bisa melihat semakin tinggi frekuensinya itu bentuk wave itu menjadi semakin rapat, jadi lebih presisi, lebih rapat dan sempit. Kita lihat pada 15, gelombangnya besar, jadi amplitudenya besar, tapi dengan frekuensinya kecil, jadi gelombang lebih tajam, pendek, dan memiliki osilasi osilasi yang lebih rapat, seperti ini. Kita lihat gambar di 15 semua. Kita lihat di sini tidak rapat, jadi gelombang apa dengan frekuensi rendah itu amplitudenya lebar, jadi terlihat seperti lebih halus. Dan di sini kalau di 30 itu sudah mulai agak rapat, dan di 60 kita lihat sendiri ini sangat rapat. Lanjut lagi ke pengaruh frekuensi terhadap sintetis seismic trace. Itu apa yang pertama tuh di sebelah kita ada sensitive reflective series. Nah, itu tuh adalah posisi reflektor dengan koefisien reflektor tertentu. Jadi garis merah itu menunjukkan reflektor positif dan negatif pada waktu tertentu. Jadi kalau kanan itu seperti bukit dan lembah seperti itu. Dan itu dikonvolusikan dengan wavelet Ricker. Jadi nilai sintetik refleksi series ini kita convolution dengan Ricker trace 15, 30, dan 60 Hz. Nah, di situ terbentuklah sintetis seismic trace yang ada pada di bawah sini. Nih gambarnya. Jadi terbentuk seperti ini setelah kita konvolusikan dengan nilai-nilai reflektif ya. Nah, kita bisa terlihat bahwa setelah kita mendapatkan nilainya di 15, 30, 60 ini di seismic trace ini, sintetisnya, kita bisa lihat bahwa trace 15 ini lebih halus dan melebar yang tadi saya bilang. Amplitudonya lebih lebar tapi dengan frekuensi kecil dan tajam. Sedangkan yang 60 kita bisa sendiri lebih rapat, dan tapi di 60 ini kita bisa membedakan reflektor dengan mudah dan gampang. Dan lanjut lagi, perbandingan trace untuk beberapa jenis wavelet di reflektif. Kalau Ricoeur 30 gambarnya seperti ini, dan Moret 30 seperti ini, dan Gaussian Derivative dan Ormsby seperti ini juga. Jadi pada perbandingan jenis wavelet, setiap wavelet menghasilkan bentuk trace yang berbeda-beda karena dengan empat jenis itu ada empat jenis. Jadi menentukan nilai saat kita konvolusikan dengan reflektifnya series itu menghasilkan gambar yang berbeda di setiap jenis wavelet. Ya, oke. Jadi Ricker menghasilkan trace yang umum dan simetris, sedangkan Morlet itu memiliki osilasi lebih banyak, jadi lebih rapat. Dan Gaussian Derivative ini memberikan respon yang lebih tajam dengan perubahan polaritas dengan jelas. Jadi ada perubahannya yang awalnya lembah, langsung ke bukit, terus kecil lagi, langsung lembah. Jadi kelihatan perbedaan-perbedaan nilainya. Dan sedangkan Ormsby ini menghasilkan trace dengan gelombang yang lebih kompleks. Jadi gelombangnya tuh gambarnya sebenarnya kalau kita lihat mirip dengan Ricker. Tapi ini kalau kita detailin lagi, ini tuh lebih kompleks gambarnya dibanding yang Ricker gitu. Lanjut lagi ke gambar ketiga, inilah keseluruhan yang sudah kita konvolusikan dengan uh, reflective series ini. Kita mendapatkan empat jenis gelombang dan dikombin dengan nilai 15, 30, dan 60 frekuensi. Kita bisa melihat bahwa frekuensi rendah 15 Hz ini masih resolusi rendah karena event terlihat melebar gitu. Kita lihat melebar sekali, terlihat jelas kalau kita lihat dari Python terlihat sekali, dan itu karena resolusi rendah. Tapi frekuensi tinggi 60 Hz ini memberikan resolusi lebih baik karena event lebih sempit dan detail. Jadi semakin detail, semakin sempit dan semakin tinggi frekuensinya, kemampuan kita untuk membedakan lapisan ini lebih jelas, semakin baik. Tetapi trace menjadi lebih tajam dan kompleks. Jadi kita bisa lihat ada perbandingan di sini. Kita bisa menentukan lembah semakin rapat, kita bisa menentukan nilai pada suatu data di sini dengan jelas karena event terlihat perbedaan sangat detail. Kita bandingin aja yang
Moriat 60 Hz. Itu kita bisa terlihat kan mana gelombang lembah yang lembah dan bukitnya seperti ini dan lebih detail data-datanya kita bisa langsung membedakan dari dari nilainya, sedangkan Morat 15 itu kita bisa membandingkan, jadi memang terlihat jelas nih perbedaannya. Mungkin penjelasan dari saya tentang perbandingan jenis wavelet, setelah itu pengaruh frekuensi terhadap seismic stress dan perbandingan seismic stress untuk beberapa seismic stress untuk beberapa jenis wavelet dan juga seismic stress untuk variasi jenis wavelet dan frekuensi cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasannya. Saya Fauzan Prestio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.